Contohnya saya itu puter pelung yang 12 ban itu melingkar juga ya, iya. Ya dikatakan ratusan lah anakannya. Nggak usah memikirkan hasil, nggak usah memikirkan hasil. Yang penting itu kita beternak tuh fokus, telaten. Kebanyakan kayak gitu. Baru ternak udah cerita kemana ke sono kemari itu percuma. Halo lur, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah layar lur. Gratis lur, gratis. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sedulur? Sehat-sehat saja bukan? Mudah-mudahan dimudahkan urusannya dan diperpanjang umurnya, amin. Dan kali ini saya mau sharing pengalaman ternak saya, sedulur, biar betul-betul tahu. Dan saya ucapkan terima kasih bagi sedulur-sedulur yang telah sudah pada nonton video saya yang kemarin yang pada subscribe. Saya ucapkan sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Ya Pak, ini mau tanya pengalaman ternaknya apa itu gimana? Dalam arti kayak mulai peternak itu dari mulai kapan dan burung apa saja sebelum ini ya Pak? Saya sebenarnya itu udah ternak itu udah lama. Cuma ternak saya itu terselubung, jarang orang tahu. Jalur Anda iya. Karena saya tuh nggak pernah cerita kalau saya ternak ke teman-teman. Gitu, terselubung lah istilahnya. Mulai tahun kapan Pak? Kalau mulai tahun 2010-an. Dari 2010. 2010 saya beternak kenari pertama. Iya. Itu pertama tangkaran apa itu kenari? Kenari satu pasang. Oh, kenari apa Pak kalau boleh tahu? Star Blue. Oh, dulu pernah ya berhasil sampai mana 3. Tapi berhubung saya tuh waktu itu tuh anak saya itu pada sekolah, saya sibuk, akhirnya saya berhenti ternak kenari itu. Berhenti sempat lama. Nah, kira-kira berhenti 1 tahun berapa ya, terus saya ternak lagi itu burung parkir. Oh iya, burung parkir itu saya ternak itu melimpah banyak sekali. Berapa pasang Mbak awalnya parkir? Itu koloni, enggak pasang-pasangan, koloni mungkin ada 30 pasang. Koloni itu yang satu ruangan jadi satu. Iya, koloni. Gitu. Nah, setelah itu harga kenari agak rusak, melorot. Kenari apa parkir? Oh, parkir. Harga parkir itu harganya terus makin turun. Terus akhirnya saya jual semua, ganti lagi saya ternak labet. Waktu itu wah, ramainya luar biasa labet. Kayaknya orang kalau nggak punya labet itu gengsi. Kalau berarti dulu pas pertama awal keluar labet apa ya Pak? Iya, pas pertama enggak udah ada labet, tapi harganya masih stabil, belum naik yang luar biasa. Berarti pada itu tahun berapa Pak kalau masih ingat? Kira-kira itu tahun 2010 kayaknya sih. Mungkin ya. Kira-kira saya udah lupa itu. Itu kalau masih ingat waktu bagusnya harga berapa Pak? Labet pada saat itu, tahun itu. Satu pasang mandiri itu harganya 4 juta. Labet? Iya, 4 juta dulu. Itu yang kepala mas. Iya, kalau yang hijau itu 2 juta satu pasang. Yang lutino waktu itu 10 juta 12 juta satu pasang lutino mata merah. Ya. Berarti apa ya? Dari parkir langsung pindah ke labet. Labet berapa pasang Pak pada saat itu? Kira-kira ada 60 pasang. 60 pasang lebih kayaknya sih. Lebih rame-ramenya itu. Saya tuh terus aja
banyak rezeki dari Allah dari situ tuh. Lakbet. Itu lakbetnya jenis apa Bah waktu dulu Bah? Ya macam-macam, ada yang jenis warna hijau, kepala emas, lutino, Lah albino. Abai belinya Saya tuh gimana tuh? Beli indukannya langsung atau dari anakan kecil terus dijadiin? enggak, saya belinya itu indukan. Oh langsung indukan. Di Solo, saya ngambil dari Solo, dari pasar Depok, Solo. Kalau boleh tahu berapa Bah harganya dulu indukan dulu lakbet? Indukan dulu lakbet kepala emas itu 27. 27. 27. Oh. Kalau yang hijau satu biji satu ekor itu 850 dulu Ya. Ya terus saya ternak itu kan sampai berapa tahun ya, saya itu dulu yang pada beli itu banyak kok dari Banyak. Banjarnegara, Banjar Patoman pada kesini beli. Terus dokter-dokter juga banyak yang beli ke saya lakbet waktu itu. Pada saat itu waktu Iya. booming-boomingnya ya Bah? Ya lagi rame-ramenya lakbet itu. Kalau orang nggak punya lakbet ya gengsi waktu itu. Rame sekali itu. Pernah jual indukan lakbet juga Bah? Jual indukan lakbet pernah dulu? Oh pernah, sering itu sering sekali itu, banyak orang yang pada jual lakbet yang udah produk itu. Saya bedol kandang itu 4 juta yang warna hijau dulu 4 juta. Saya jualnya itu Berarti banyak yang ngambil ke sini. Iya. Terus selang saya kira-kira ternak lakbet itu sampai berapa tahun ya, terus akhirnya saya tuh dengar informasi dari teman yang di Solo itu, teman saya di Solo, saya dengar informasi bahwa lakbet itu harganya mau turun. Pernah itu apa namanya informasi itu pernah booming ya Bah, bahwa lakbet itu mau turun ya? Iya, bahwa lakbet itu kira-kira 3 bulan 2 bulan mau turun. Saya dengar dari teman saya itu namanya Mas Yono Solo ya. Saya dengar itu, terus kebetulan saya mikir itu, saya jualin terus, saya jualin. Malah pas kurang setengah bulan apa ya, ada mobil di depan rumah, mobil putih nyari lakbet, mau nyari lakbet itu 10 pasang. Itu orangnya dari Tegal. Dari Tegal nyari lakbet di Tegal, mungkin harganya mahal. Terus ke rumah saya ke sini, akhirnya saya yang lakbet yang di koloni itu saya jual semua. Saya jual borong lah. Oh borongan. Ya borongan. Saya berapa pasang itu saya jual cuma 4,5 juta apa 4,7 juta ya, lupa saya itu. Bobol kandang berarti semua isinya dibawa semua Bah? Bawa semua sama gelodok-gelodoknya. Oh iya. Itu orang mana saya nggak tahu. Nah terus itu tuh berarti kan ternak lakbet udah selesai. Udah selesai ya, lakbet udah selesai. Terus saya ternak, saya ganti lagi, saya ternak Falak Bah? Ya, Parkit Australia? parkit Australia. Oh iya. Itu indukannya ngambil dari Kudus. Iya, saya ngambil 2 pasang. Harga berapa pada saat itu Bah? 2,5. Oh. Satu pasangnya 2,5. Pas saya ternak dua pasang, 2 lokal. Yang satu lokal tuh ada yang mati 1. Gara-gara Nggak tahu, itu mungkin dari sananya udah dari Kudusnya ke sini mungkin perjalanan udah lemes kali kayaknya sih, akhirnya mati 1. Tapi alhamdulillah yang satunya tuh saya pelihara tiap hari berbulan-bulan, akhirnya produksi. Dulu pertama berapa itu, dulu 3 atau berapa, tapi nggak saya jual, saya kembangkan terus sampai saya punya itu 6 pasang. 6 pasang. Kalau jual parkitnya berapa Pak satu pasangnya? Parkit? Iya, Kalau parkit Australia itu. Oh, Falak itu dulu saya jualnya malah 2 juta satu dulu. pasang. Iya. Oh. 2 juta. Berarti cukup tinggi ya Pak harga dulu ya? Iya. 2 juta.
Nah, terus akhirnya berkembang terus sampai Parkir juga termasuknya sukses, Bah. Kayak Lagbet. Maksudnya Ya, dari sukses. segi ternak penjualan. ya sukses lah, untung istilahnya. Untung, iya untung. Untung parkit Australia palak Palak. ya, sampai 6 pasang saya kembangkan loh Pak, sampai banyak melimpah lah, banyak orang-orang yang beli ke sini seperti itu, bangsa kolam renang, pondok-pondok pesantren buat hiasan di pondok, buat hiasan di pondok, di kolam-kolam Di taman. renang, di taman-taman rumah makan, banyak yang ngambil ke sini. Iya. Terus akhirnya lama kelamaan kayaknya tuh pemasarannya agak menurun, kayaknya peminatnya kurang. Iya, Karena mungkin persaingan burung lain ya, Pak. ya mungkin ada persaingan burung lain. Jadi saya akhirnya punya pikiran ganti lagi ternaknya. Ya yang sekarang ini 62 BF Widih. sekarang. Oh iya. Ini baru istilahnya baru tenang lah sekarang. Nah. Ternaknya tuh ada kacer, ada jalak, ada perkutut Bangkok, ada Bangkok Thailand, puter pelung, itu kan, Perkutut golden. perkutut golden. Nah, Pak, kan pengalaman peternakan berarti kan sudah cukup ya, Pak ya. Sudah Dalam arti cukup. sudah cukup lama sekali lah ya. Nah, ini kan apa namanya, mau berbagi cerita sama teman-teman, barangkali pengalamannya apa juga bisa bisa dipelajari sama teman-teman yang nonton ya, Ya, Pak. biar bermanfaat lah. Iyalah, sharing ya, Pak ya. Iya. Kalau pengalaman pahitnya apa, Pak? Ya bang, Pengalaman peternak ya? pahit Pengalaman, ternak, iya ya. keseluruhan aja. Iya, Pengalaman pahitnya apa? Ya itu kalau lagi kadang-kadang kalau lagi musim panas itu burung-burung itu jarang yang produksi, pada bertelur tapi nggak netes. Bertelur nggak netes maksudnya gimana itu, Pak? Ya karena cuaca panas. Tetap telur, cuman Iya, nggak telur netes. tapi nggak pada netes, nggak Oh, mekar gitu loh. Itu di situ. Burung kan kalau musim rendeng malah justru produksinya bagus gitu. malah yang penter panas malah kurang ya, Pak? Malah kurang itu burung dulu. Selain itu ada lagi, Pak, pengalaman pahitnya. Ya ada waktu saya ternak palak itu pas di Australia itu, makin kesana tuh penjualnya agak susah. Susah. Iya, agak susah itu pahitnya. Kalau pas lagi rame sih Iya, senang. senang. Tapi kalau pengalaman pahit ya sama saja kayak resiko sebenarnya ya, Pak. Iya, resiko. Semuanya kan ada resikonya ya, Pak. Iya. Kalau pengalaman manisnya apa, Pak, selama beternak ya, Pak? Pengalamannya ya waktu itu satu produksinya melimpah, waktu itu melimpah, terus banyak yang beli sepasang menghasilkan itu. Pas lagi rame, anakannya melimpah, banyak yang beli, itu ya Rezeki ya, Pak. kayaknya rezeki. Ya. Ini kan cerita anak kan sharing. Sharing. Nah, Bagi sama teman-teman. Iya, dulur. sama teman-teman penonton dan subscriber. Sharing ini buat referensi Iya. kalau mau ternak. Ya kalau mau ternak, saya sih bukan guru, bukan suhu, bukan apa namanya, Pakar. bukan pakar. Saya sama-sama dengan sedulur ya masih belajar. Nah, ini Pak mau tanya bagaimana sih cara beternak burung untuk pemula, Pak? Kan barangkali teman-teman yang baru mau beternak, iya nih, mau ternak nih, apa aja, Pak, yang harus diperhatikan dan bagaimana? Satu itu lahan, lokasi, ya harus ada lokasi. Kalau nggak ada lokasi nggak bisa ternak. Satu harus ada lokasi yang mau dibikin kandang ternak gitu. Nah kedua, terus
bikin kandang ternaknya gitu. Ini misalkan bikin kandang ini berapa petak, 5 petak apa 6 petak gitu. Iya. Oh iya. Oh ini maaf sedulur, ini waktunya lagi ada azan zuhur, jadi kita stop dulu. Oke. Nah, selain kandang, apalagi Bas? Untuk teman-teman yang mau peternak, ya untuk fase awal Awalnya pemula, ya itu. selain kandang apalagi? Itu cari indukan yang bagus. Kan gitu, cari indukan yang bagus. Nah, itu tergantung anggarannya sedulur-sedulur. Mau kalau beli mipil satu jantan atau satu betina kan itu lebih irit, tapi risikonya itu ya agak lama. Nah kalau menurut saya itu saya anjurkan itu belinya di peternak saja gitu kan, biar cepat produksi, terus udah dipastikan jodoh kalau beli di peternak. Ya begini, selain kandang udah selesai itu sebenarnya begini ya Mas ya, ya sedulur, orang itu semua bisa beternak, semua orang tuh bisa beternak, cuma tinggal niatnya. Kalau niatnya sungguh-sungguh, insya Allah sedulur bisa jadi gitu. Yang ini diniati sungguh-sungguh, jangan demenyar, istilahmu seneng hari anyar tok. Itu konsisten ya Pak? Ya konsisten, jadi bener-bener ditekuni, diperhatikan, Terus sabar biasanya ya Pak, kan nggak harus ya, kan biasanya kan pengennya kan hari ini ternak, besok produksi, kan nggak mungkin kayak gitu ya Pak? Nggak mungkin, itu melalui proses, halus dulu, melalui Berarti proses. harus kuatkan tekadnya dulu ya Pak? Iya, harus bener-bener. Kalau dipikir-pikir sih semua orang juga bisa ternak, tapi sungguh-sungguh enggak. Kan banyak orang yang pada berternak pada gulung tikar karena enggak sungguh-sungguh, nggak ditekuni gitu. Kadang yang punya modal juga belum tentu Belum ya tentu. Pak? Atau yang punya lahan belum Yang punya tentu. lahan memenuhi syarat juga belum tentu. Tapi banyak orang yang lahannya kecil itu bisa berkembang dengan pesat banyak gitu. Karena apa? Karena itu diperhatikan dan sungguh-sungguh pengen ternak, istilahnya dulur-dulur gitu. Oke. Nah terus Pak, bagaimana cara memilih indukan ternak yang bagus itu seperti apa Pak? Ya itu masalah indukan ya tergantung anggaran ya, tergantung anggarannya dulur-dulur. Kalau memang anggarannya minim ya beli aja di pasar gitu. Asal telaten milihnya Ya, ya. asal telaten milihnya dan pinter milihnya gitu. Jantannya kan misalkan berapa, bedanya berapa duit, itu kan nggak nyampe jutaan, murah. Tapi kalau menurut saya, kalau memang mau niat mau beternak, itu belinya di peternak. Itu sudah positif lah, kalau di peternak itu udah positif, gampang diternak, terus gampang produksi. Ternak ya Pak? Iya, gampang diternak, gampang produksi gitu. Terus masalah kayak mau ternak itu, kalau saya sendiri itu beternak itu enggak, kalau saya sendiri beternak itu mengutamakan produksi ya, bukan mengutamakan yang lainnya, bukan. Kalau saya sendiri itu beternak itu mengutamakan produksi. Contohnya kayak ini putar telung. Saya kemarin itu punya 12 pasang. Produksinya melimpah ruah. Saya mengutamakan produksi. Tapi pertanyaannya kenapa anaknya nggak ada? Nah itu berarti kan ada yang beli. Jadi saya itu pertama tuh mengutamakan produksi.
gitu. Jadi fokusnya jangan langsung ke hasil ya. Iya, fokusnya jangan langsung ke ini ke uang gitu maksudnya gitu. Gitu. Jadi beternak yang fokus supaya burung tersebut itu bisa produksi banyak. Masalah laku dan tidaknya, jawabannya pasti laku. Entah kapan, pasti laku entah kapan waktunya. Contohnya saya itu puter pelung yang 12 bulan itu melimpah sampai malah biar dikatakan juga ya, Pak? Iya, biar dikatakan ratusan lah anakannya. Tapi pertanyaannya karena nggak ada. Nah, itu kan berarti tinggal berapa ya? Berarti kan dibeli orang. Nah itu jadi saya mengutamakannya itu produksi. Masalah rezeki itu rahasia Allah. Oh iya Gitu. Terus Bab, nih apa namanya? Bagaimana cara perawatan ternak itu seperti apa, Pak? Oh, cara perawatan ternak itu yang pertama itu kebersihan. Yang pertama itu kebersihan kandang, baik kandang, minuman, terus sampah-sampah itu harus selalu bersih. Kotoran-kotoran itu harus selalu dibersihkan. Itu faktor yang pertama. Nah, yang kedua itu faktor makanan. Biar produksinya itu bagus, terus punya stabil, lancar berproduksi, itu faktor makanan. Loh, kalau masalah memasarkan, kita kembali lagi sama yang tadi saya katakan. Kalau saya itu mengutamakan produksinya, bukan masalah pemasarannya. Tapi kalau produksinya udah banyak, udah melimpah, itu secara otomatis pembeli itu akan datang sendiri. Jadi jangan yang saya alami itu seperti itu. Saya nggak pernah memasarkan produksi peternakan, saya nggak pernah saya memasarkan tawa-tawa, nggak pernah. Jadi fokus sama produksinya dulu ya, Pak? Dulu. Kalau udah banyak, contohnya yang kemarin itu yang saya katakan itu masalah burung puter pelung itu, produksinya banyak, udah banyak sekali, terus tiba-tiba kok nggak ada. Nah itu, jadi yang saya utamakan itu nggak pemasaran anakan, bukan kok. Jadi saya fokus ke produksinya gitu. Jadi untuk teman-teman sedulur-sedulur yang mau peternak itu jangan langsung fokus pada hasilnya ya, Bang. Iya, jangan fokus pada hasilnya, fokus dulu sama burung ternaknya dulu aja. Nggak usah memikirkan hasil, nggak usah. Percaya aku aja, ini yang saya kerjakan loh. Ini istilahnya itu berbagi pengalaman ya, Pak? Iya, berbagi pengalaman. Itu pengalaman saya. Berbagi pengalaman saya itu seperti itu. Nggak memikirkan ini nanti paling enggak ya, ini enggak saya nggak mikirkan ke situ, enggak. Yang penting saya produksi pada produksi burungnya itu aja saya udah senang sekali. Udah senang, jangan khawatir. Walaupun burung banyak sekali, nggak usah khawatir, rezeki itu ada aja dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada. Yang penting tetap fokus, semangat ya, Pak. Iya, yang penting itu kita beternak tuh fokus, telaten, terus sungguh-sungguh, jangan demenyar. Demenyar si anyar toh, kebanyakan kayak gitu. Baru ternak udah cerita kemana ke sono kemari, itu percuma, tidak ada artinya. Terus jangan takut sama risiko ya, Pak? Ya jangan takut sama risiko. Saya juga sering kena risiko kok. Beli burung peternak di peternak yang besar itu, belinya laki-laki perempuan. Setelah dikirim tiba ke rumah, ke sini datang ke rumah, saya openi, saya pelihara, ternyata perempuan semua. Itu sudah risiko. Itu saya sering alami ya, gitu sering. Enggak 1 kali 2 kali, sering. Itu resiko, bro. Berarti ya lebih nerima ya, Pak ya? Iya, harus nerima. Jangan beli, misalkan beli di peternak itu ternyata perempuan terus tegang, itu jangan seperti itu. Emang risiko bermain burung atau
di dunia burung emang seperti itu ya, Iya Pak? seperti itu. Dan itu sebenarnya itu udah lumrah ya, Pak? Udah lumrah. Buktinya saya yang ternak kayak gini aja udah sering ngalamin kayak gitu. Kalau saya sistemnya kalau udah beli ya sudah, mau perempuan mau ini itu resiko saya. Saya Iya, nggak pernah inden, nggak pernah apa, nggak pernah komplain ya, nggak Pak? pernah komplain ke penjualnya, nggak pernah. Itu kalau saya itu. Kalau pas kebenaran yang yang jadinya pesennya betina jantannya alhamdulillah ya, Pak? Iya, tapi alhamdulillah walaupun begitu nanti ketutup sama yang lainnya gitu. Berarti tinggal kalau mau kayak gitu ya tinggal apa nandurnya ya, Pak? Iya. Kalau nandurnya baik-baik kayak gitu ya, insya Allah hasilnya juga baik ya, Hasilnya Pak? baik, Oh, hasilnya iya. baik itu. Saya itu sering kayak gitu. Oke, Pak, sekian dulu, Pak, pengalamannya ya, Pak, cerita pengalamannya. Dan apa namanya buat teman-teman lu barangkali mau minat anakan dari sini burung sini ya silakan WA saja ya, Pak. Atau mau main langsung ya, Pak? Main aja ke sini nggak apa-apa. Iya. Mau tanya-tanya pasti saya jawab. Saya itu orangnya Sebisanya. terbuka dan masalah rezeki itu dari Allah. Jadi nggak masalah ya, Pak? Nggak masalah. Apapun ya, Pak? Saya nggak pernah merahasiakan apa-apa. Ya, Lur, berarti segitu dulu ya, Lur. Barangkali dulur mau beli anakan di sini ya tinggal WA ya, Pak. Iya tinggal WA aja. Atau mau main-main ke sini kabar-kabarin ya, Lur. Oke. Terima kasih ya, Pak. Ya. Sukses ya, Pak. Thank you.